Bapa yang bersama kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, pagi yang cerah kami alami sebuah keluarga. Sebelum kami aktivitas lain, kami utamakan Engkau di segala-galanya. Kami menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat. Kami ingin juga mendengarkan renungan firman. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita ketemukan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 52. Yesaya pasal 52 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Besok ayat 13 sampai ayat 15. Yesaya pasal 52 ayat pertama sampai ayat 12. Tuhan menyelamatkan Sion. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalam. Bebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawa. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putih Sion yang tertawa. Sebab begini firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, kakak kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab begini firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan, tapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikian firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia megahkan diri, demikian firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata pada Sion, Allahmu itu Raja. Dengan suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai penduduk Tuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan daripada Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluar dari tangan tengah-tengah. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisan. Puji Tuhan. Di sini kita lihat satu berkat firman Tuhan mengingatkan kita kembali pada ayat yang pertama 1b. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatan, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Apa ke dalammu? Itu ke Yerusalem. Yerusalem, katakan tidak seorang pun akan yang atau najis masuk ke Yerusalem. Kenapa? Yerusalem adalah kota kudus. Kota kudus, kota kudus. Sebagaimana Wahyu 21 ayat yang kedua dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bahkan pada ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya atau ke Yerusalem sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya itu dalam kitab kehidupan anak domba yang masuk Yerusalem. Yerusalem
yang kita lihat ini hanya Yerusalem yang masih banyak peperangan. Tapi Yerusalem surgawi, otak mempelai pria surga. Ya, tidak ada kegelapan, tangisan air mata akan dihapus. Tapi bagi yang najis, dia tidak boleh masuk Yerusalem. Betapa penting kita hidup dalam kekudusan. Sebagaimana firman Allah katakan pada ayat 11, menjauhlah, keluar dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluar dari tengah-tengahnya, sucikan dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Lihat firman Tuhan, keluar dari sana, janganlah menanya yang najis. Jangan mensucikan diri kita dari perkara arti mengangkat perkakas rumah Tuhan, arti mengangkat perkakas rumah, memperhatikan rumah Tuhan, alat-alat Tuhan. Ya. Jadi alat-alat Tuhan dan rumah Tuhan disucikan. Kalau kita bermain musik, tangan kita harus bersih. Kalau kita memuji Tuhan, tangan kita bersih. Kalau kita melayan Tuhan dalam hal yang lain, tangan juga kita bersih. Sebab perkara najis dan kotor tidak akan masuk Yerusalem. Betapa penting kita menjaga kesucian. Sebab firman Allah katakan, tanpa kesucian tidak seorang akan melihat Tuhan. Dan oleh Tuhan, saya ingin bertemu dengan Tuhan, tidak akan lama lagi dia akan datang. Saya tidak tahu persis, tapi kita harus siap sedia, berjaga-jaga. Kapan dia datang? Tanda-tanda kedatangan dia sudah kita lihat. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah kita tahu, tapi waktu Tuhan kita nggak tahu. Kita hanya bersiap-siap menanti-nanti kita. Maka sucikan tangan kita, hidup kita, jauhkan dari perkara najis, dari perkara cabul, perkara yang memalukan Tuhan. Tapi tangan kita, perbuatan si pakaian hidup kita, pakaian kita harus bersih, sehingga satu ketika kita masuk menikmati Yerusalem baru, kota mempelai. Amin. Benar Bapa di surga, rinduan kami yang terakhir, kami masuk Yerusalem baru, itu jadi dambaan kami. Dunia yang kami tinggalkan hanya sementara, transit, tapi kami harus Yerusalem baru, langit dan bumi baru, itu selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Maka Kau sucikan hati dan pikiran kami, sucikan angan perbuatan kami. Jangan kami melakukan najis, kotor, cabul, busuk, perkara-perkara dari perkara yang menyenangkan Tuhan. Pimpin kami semua dengan kudusan. Kami mencari nafkah, kami percaya yang Kau siapkan berkat dan rumah tangga kami tidak ada proses keluarga. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka-mereka yang bekerja di depan, berikan hikmat yang dari Tuhan, berkat kesehatan yang prima, biar yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Melalui perang melawan virus corona, kemenangan Kau bilang mereka berjuang yang gagah perkasa, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara. Mohon belas kasihan terjadi buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak dan kasih terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas darah hari ini sampai Maranatha. Tuhan sedang yang kita dia katakan